Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di program Smart Woman yang menghadirkan wanita-wanita yang menginspirasi di Lampung. Nah, Smart Woman hari ini saya akan membahas nih mengenai rahasia sukses berkarir di industri otomotif. Nah, narasumbernya itu adalah Branch Manager PT Persada Lampung Raya Cabang Natar, Mbak Maulida Sari. Halo Mbak. Halo, selamat sore Mbak Dini. Sore Mbak Maulida. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Harus tetap sehat ya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Iya, iya. Lagi di mana ini, Mbak? Kantor. Oh, lagi di kantor ya, di Natar. Jauh ya, Mbak? Hmm. Iya. Nah, Mbak Kita Maulida. walaupun ini tetap harus semangat. Iya. Jangan karena pandemi loyo ya, Mbak ya. Iya. Apalagi akhir bulan begini ya. Aduh, Masih tetap semangat. iya. Nambah nambah pening ya, Mbak, akhir bulan ini ya. Aduh, udah banyak yang dipikirin. eh Mm-mm. Salah satunya begitu Mm-mm. ya. Namanya juga resiko. Iya. Mbak Maulida ini Branch Manager PT Persada Lampung Raya Cabang Natar. Dengar-dengar Mbak juga megang cabang Kalianda, terus cabang Pringsewu. Banyak ya Mbak yang dipegang ya? Banyak banget sih enggak Mbak Dini, karena kan Persada Lampung Raya itu sendiri total outletnya ada luar ada 3 sales point. Iya. Nah Mbak, Nah, dari 9 outlet itu dan 3 heeh. sales itu dua cabang dan satu sales point yang uh, saya pegang. Mm-mm. Iya. Ya lumayan lah Mbak, itu agak banyak itu. Iya. Nah Mbak, boleh diceritain nggak Mbak? Mbak Maulida ini Maulida Sari MS. MS-nya itu apa Mbak? Gimana? Heeh. Ya udahlah, Mbak, boleh ceritain nggak Mbak, Mbak Maulida ini mulai berkarir di otomotif ini tahun berapa dan kenapa kok milih karirnya di otomotif gitu? Padahal kan latar belakang Mbak ini kan ekonomi ya. Kok milihnya di otomotif Iya, gitu Mbak? betul. Hmm. Mm-mm. Sebenarnya mula berkarir di otomotif itu saya di tahun 2006 dulu. Mm-mm. Tepatnya dulu saya satu perusahaan otomotif main dealer motor di Lampung. Mm-mm. Waktu itu karir itu sebagai staff admin service. Jadi dulu kerjaannya nah 2006 tepatnya. Masuk di 2008 itu saya akhirnya pindah divisi, Mbak. Pindah Mm-mm. divisi dari admin service saya pindah divisi ke marketing. Mm-mm. Dari situ mungkin saya merasa memang awal karir saya di otomotif dimulainya di sini di dunia marketing. Sangat dinamis sekali. Saya juga bertemu dengan orang-orang banyak, kemudian mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang cukup banyak di situ gitu. Di 2008 sampai akhirnya di 2012 itu saya hijrah pindah dari pindah dari motor itu kemudian saya pindah ke mobil, ke otomotifnya ke dealer mobil. Saat itu saya join di salah satu perusahaan brand Honda. Walaupun memang kondisinya saat itu saya merasa belum ada pengalaman ya di walaupun udah lama di otomotif gitu ya, tapi di motor, tapi begitu pindah ke mobil itu juga sesuatu hal yang menurut saya baru buat saya, dunia saya gitu, karena
pengalaman yang saya dapat itu juga jadi semakin banyak dengan saya melakukan hijrah tersebut gitu. Iya. Nah, kemudian di 2014 tepatnya bulan Maret itu saya akhirnya memutuskan untuk hijrah lagi, pindah ke ya ini di Persada Lampung Raya itu sebagai marketing head. Jadi pekerjaan saya itu lebih ke mengurus promosi above the line dan below the line dari brand Suzuki ini sendiri gitu. Nah itu kurang lebih sekitar 4 tahunan saya menjalani karir sebagai marketing head hingga di 2018 kemarin akhirnya mendapatkan kepercayaan dari manajemen untuk menjadi seorang kepala cabang. Iya. Nah Mbak, tadi saya agak-agak sedikit keputus ya Mbak ya, mungkin karena sinyal. Kenapa kok Mbak milih karirnya di otomotif Mbak gitu? Kenapa nggak dipilih di perbankan, di perusahaan apa gitu? Kok ketika lulus langsung milihnya jelek langsung otomotif Mbak gitu? Kenapa milih di otomotif? Sebenarnya gini sih, saya merasa mungkin awal mulanya dari zaman saya kuliah, saya memiliki atau membentuk sebuah event organizer itu dengan beberapa teman-teman zaman kuliah gitu. Kemudian saya tuh sangat menyukai sekali dengan pekerjaan yang cenderung bertemu dengan orang banyak. Kemudian menjual sesuatu, baik itu saya jual produk ataupun menjual jasa, itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu passion buat saya gitu. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bisa berkarir di dunia otomotif? Awalnya memang dibilang kecebur juga enggak, kepaksa juga enggak. Mungkin karena memang sudah merasa bahwa passion saya memang ada di situ. Karena itu tadi, menurut saya di dunia otomotif ini memang adalah pekerjaan yang sangat dinamis dan penuh dengan tantangan. Kemudian juga selain itu juga memang bertemu dengan orang-orang baru hampir setiap hari, setiap bulan. Karena kan kita pekerjaannya itu bertemu dengan konsumen, kemudian dengan klien, dengan relasi. Itu akhirnya saya merasa bahwa ternyata saya enjoy dengan dunia otomotif, terutama menjadi kepala cabang di 2018 ini. Hal baru yang saya dapatkan adalah ya saya harus terus berkutat dengan target setiap bulan yang harus di-achieve apapun kondisinya. Iya. Begitu. Nah Mbak, karir Mbak ini kan tergolong cepat ya Mbak ya. Dalam tempo kurang dari 10 tahun itu sudah bisa menjabat sebagai branch manager gitu. Nah, apa sih Mbak yang Mbak lakukan gitu selama kok bisa Mbak bisa merintis karir secepat ini? Ini tergolong cepat ya Mbak ya, kurang dari 10 tahun gitu. Apa ya saja sih Mbak lakukan? Mungkin bisa jadi inspirasi, mungkin bisa jadi pelajaran bagi yang nonton ini Mbak. Sebenarnya kalau dibilang tercepat ya relatif ya Mbak, karena menurut saya begini. Buat saya sih memang titik keberhasilan memang ketika kita bisa mencapai sesuatu hal yang lebih gitu ya. Hal yang saya lakukan adalah tadi saya sampaikan bahwa saya merasa inilah passion saya, kemudian karena ini adalah passion saya dan akhirnya saya enjoy dengan pekerjaan saya, sehingga setiap apapun pekerjaan selama saya menjalaninya dengan fokus, saya fokus, kemudian saya juga dalam setiap pekerjaan ingin selalu all out, artinya melakukan yang terbaik gitu ya, sehingga berharapnya juga apa yang saya kerjakan itu juga mendapatkan hasil yang baik, dan mungkin ya inginnya sih berharapnya sempurna untuk di setiap pekerjaan gitu.
Nah, Mbak, selama Mbak berkarir di otomotif, Mbak ya, hingga sampai jadi branch manager seperti sekarang, itu tadi kan Mbak kan sempat nyebut ada banyak tantangan itu yang Mbak hadapin, ya kan, sampai Mbak bisa menduduki Betul. posisi sebagai branch manager ini. Itu tantangannya apa aja itu, Mbak? Tantangannya ya, kebetulan gini, sebelum saya menduduki jabatan kepala cabang ini, saya di sebelumnya, jadi pekerjaannya itu lebih banyak saya harus mikirin bagaimana strategi promosi dari brand Suzuki ini sendiri, baik itu promosi secara above the line-nya, jadi kita bicara iklannya harus seperti apa, kemudian siapa sasaran yang harus kita sasar, targetnya mau kemana gitu. Kemudian selain itu juga aktivitas-aktivitas yang sifatnya kita harus menyentuh ke usernya langsung. Jadi seperti kita setiap bulan harus mengadakan pameran, kemudian kita ada gathering ke konsumen, kemudian aktivitas-aktivitas lain. Kalau misalkan Suzuki juga sudah mau launching, itu juga di mana kita dituntut membuat sebuah atau launching itu berhasil sehingga produk yang kita jual itu bisa diterima di masyarakat dengan baik. Nah, tantangannya yaitu tadi setiap ada aktivitas itu ataupun acara-acara yang sifatnya sudah besar atau regional, ya mau nggak mau kan kita harus menjalankan aktivitas itu dengan maksimal gitu kan, Mbak. Di satu sisi kita juga tetap harus berkutat dengan bagaimana cara kita memikirkan supaya event ini ramai, orang tahu banyak bahwa Suzuki ini punya suatu yang baru. Kemudian kita juga harus bisa melakukan survei juga ke konsumen, apakah produk kita ini bisa diterima dengan baik atau enggak. Dan selanjutnya kita juga sudah harus memikirkan lagi aktivitas apa yang harus kita jalankan gitu selama kita melakukan produk baru ini. Itu selama ini memang tantangan yang saya alami sebelum saya menjadi kepala cabang. Nah, setelah menjadi kepala cabang, tantangan baru yang saya hadapi adalah ya saya harus mencapai target setiap bulan gitu ya. Kemudian apalagi di dalam masa pandemi seperti ini kan, rasanya juga kalau mungkin ya semua orang juga tahu ya Mbak Dini, dalam kondisi sulit seperti ini kan bagaimana caranya kita tetap bisa achieve target sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Kemudian bagaimana cara kita memotivasi tim di lapangan supaya mereka juga semakin tetap terpacu semangatnya di tengah kondisi sulit yang seperti ini. Itu menjadi salah satu tantangan ya untuk bisa tetap menghidupkan semangat tim di lapangan dan tetap juga harus bisa achieve target di setiap bulannya. Iya. Nah, itu kan Mbak bilang kan tadi harus bisa mencapai target setiap bulannya. Sedangkan nih kita lagi di masa sulit pandemi sekarang ini, Mbak ya, di mana kondisi keuangan juga lagi merosot ya kan. Nah, itu gimana itu Mbak, cara Mbak supaya target Mbak tuh tetap bisa tercapai setiap bulannya, apa saja yang Mbak lakukan gitu Mbak? Oke. Ya sih kalau misalnya mencapai target setiap bulan, saya rasa juga teman-teman lain di perusahaan lain ataupun di tempat lain melakukan hal yang juga mungkin tidak akan jauh berbeda gitu ya. Yang paling penting adalah di masa sulit seperti ini, cara kita agar tetap bisa mencapai target ya tetap kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya kita berkomunikasi dengan end user terutama gitu. Jadi selain memang saat ini adalah saya bersama tim adalah meningkatkan aktivitas melalui media sosial. Nah, melakukan follow up dengan tetap menjaga komunikasi dengan konsumen lama, kemudian melakukan follow up juga dengan beberapa relasi-relasi lain itu tetap dilakukan gitu. Jadi walaupun memang sedang dalam kondisi yang sangat sulit, di mana memang saat ini juga ya mungkin
Mbak Dini juga tahu kan, orang kan sekarang kalau mau ketemu rasanya aduh kok takut ya gitu ya, nanti malah apa namanya bawa virus atau apa gitu kan. Ya memang dibilang saat ini merasa sangat kesulitan pasti ya, kalau itu kita jadikan itu sulit, tapi yang paling penting saya bersama tim adalah mungkin karena dari dulu gini Mbak, itu yang namanya maintain relasi ataupun dengan customer, tetap melakukan komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan customer itu menjadi salah satu hal yang wajib, sehingga ketika di dalam kondisi sulit seperti ini pun ya hal itu justru sangat menjadi manfaat buat kami, karena di sisi lain meskipun kami nggak pernah bertemu, mungkin karena adanya kondisi ini membuat kami tidak bisa selalu visit, tapi komunikasi via telepon, terus via WhatsApp, ya terus ketika mereka ulang tahun ataupun ada momen-momen apapun itu tetap dilakukan gitu untuk memaintain hubungan tadi gitu. Nah itu menjadi salah satu dari hal saya lakukan bersama tim, selain memang saat ini ya mau nggak mau juga tetap aktivitas seperti melakukan pameran, kemudian promosi melalui media sosial itu juga mulai fokus kami lakukan di masa pandemi seperti ini. Dan konsumen pun sama relasi lebih nyaman memang melalui online ya Mbak ya untuk saat ini ya, karena pandemi ini Mbak ya. Betul, saat ini memang nyamannya juga melalui online, walaupun memang mungkin ada mungkin beberapa hal yang mengharuskan kami visit, ya tetap kami juga menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah gitu. Iya, nah dengan cara yang seperti itu berarti target bisa ya Mbak ya tercapai setiap bulannya ya dengan cara yang Mbak lakukan seperti sekarang ini ya? Di awal-awal pandemi sih memang sangat terasa sekali penurunan volume penjualan Mbak. Cuman mulai masuk ke kondisi new normal ini memang penjualan sih meningkat dengan baik, gitu, cukup meningkat dengan baik, walaupun memang kondisi ya market juga menurun, memang daya beli masyarakat juga turun gitu. Tapi ya menjadi sebuah tantangan besar buat kami, ya kami harus bisa melewati tantangan itu, harus bisa ya istilahnya ya tetap semangat lah dalam menjalani tantangan itu, walaupun ya kalau sekarang kita lihat sih memang kondisi jualan sih sudah cukup baik dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Start dari bulan Juli, Agustus sampai dengan akhir tahun ya alhamdulillah jualan juga sudah mulai membaik, volume belum bisa kembali normal seperti keadaan di tahun-tahun sebelumnya Mbak Dini. Iya. Nah, Mbak kan untuk mencapai target itu kan nggak mungkin sendirian ya Mbak ya. Pasti ada tim yang selalu bersama Mbak setiap harinya gitu. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak itu mendorong mereka itu supaya mereka itu tetap bisa semangat sampai target gitu. Terus ketika biar mereka nggak loyo gitu kan pasti ada saatnya mereka capek gitu ya. Malas ngejar target ya, pasti ada perasaan seperti itu gitu. Itu gimana Mbak supaya Mbak bisa mendorong mereka terus Mbak? Cara mendorong mereka ya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya gini, ke tim itu saya tidak pernah menganggap bahwa mereka itu adalah saya di atas dan mereka kemudian di bawah saya ya. Saya nggak pernah menganggapnya seperti itu. Jadi ke tim itu saya lebih menganggap bahwa tim itu adalah sebuah keluarga, di mana ya saya tidak akan bisa tanpa mereka gitu. Jadi artinya memang kita sama-sama merasakan saling ketergantungan, bahwa kita juga memang harus bisa saling sama-sama merangkul tangan gitu ya. Jadi untuk bisa membangunkan semangat mereka ya adalah satu-satunya jalan buat saya ya saya memberi perhatian yang gitu selayaknya seorang keluarga, ya seperti apa seorang ibu ke anak, ya itu yang saya lakukan juga ketika mereka mungkin di satu sisi mungkin tiba saya melihat misal ada seorang sales A kok
beberapa hari ini mungkin jarang terlihat di kantor, atau tiba-tiba mungkin saya melihat pada saat dia ada sedikit mungkin tanda-tanda yang saya lihat tidak biasa gitu, ataupun mungkin di tengah bulan dia belum ada mendapatkan SPK ataupun ada hot prospek yang dia bisa dapat. Nah, di saat seperti itu biasanya saya akan melakukan coaching and counseling dengan sales yang bersangkutan. Jadi ya mungkin lebih ngobrol berdua, kemudian ditanya ada problem apa, ada masalah apa, sehingga minimal dia merasakan bahwa apa yang menjadi masalah dia saat itu bisa terbagi gitu. Dan akhirnya ya bagaimanapun juga usaha saya adalah saya kembali membangkitkan semangatnya supaya dia tetap bisa fokus ke pekerjaan yang saat ini dihadapi ya. Kalaupun misalnya ada masalah keluarga ya oke, masalah keluarga ya mungkin di luar itu ya bisa kasih sedikit solusi ataupun pencerahan gitu ya. Setidaknya dengan walaupun ada masalah lain-lain di luar kantor, tapi kalau misalnya kan nggak jualan akan jadi nambah masalah baru lagi gitu kan. Dia sebisa mungkin memang buat saya adalah ya supaya tim juga merasa bahwa ini bukanlah sebuah hubungan atasan dan bawahan, tapi ini adalah sebuah hubungan mana ya kami saling bergantung satu sama lain gitu. Oh, jadi Mbak ini nggak menempatkan diri Mbak itu, oh saya atasan, kamu bawahan, nggak seperti itu ya. Tapi kita teman, kita keluarga gitu ya Mbak ya. Iya betul. Iya. Kalaupun istilahnya di dalam briefing pagi gitu ya kan, kita bagaimana caranya juga tetap memberikan mereka semangat di pagi hari, membakar semangatnya. Tapi diri bahwa saya seorang atasan yang memang harus didengarkan ataupun memang harus ini ya memang serba dibicarakan atau dikomunikasikan ya, termasuk memang kalau misalkan memang ada beberapa tim yang memang sedang demotivasi atau merasa ada masalah-masalah ya itu sebisa mungkin juga saya ikut, minimal saya mendengarkan apa yang mereka alami gitu, walaupun memang untuk masuk ke lebih dalam apabila mereka ada masalah di luar pekerjaan kantor ya terkadang juga saya menempatkan dirinya ya tidak bisa sampai sejauh itu gitu. Iya. Nah, tapi Mbak, ini kan kalau sifat orang itu kan beda-beda ya Mbak ya. Iya nggak sih Mbak? Betul. Kalau pasti betul kan, pasti tim Mbak itu kan pasti karakternya itu kan beda-beda. Ya kan Mbak, mungkin ada yang karakternya kayak mungkin ngambekan atau apa gimana gitu. Itu gimana sih Mbak cara Mbak itu bisa memahami mereka gitu Mbak dengan beragam karakter mereka itu Mbak? Ya, ya benar sih, kalau ada 10 sales ya biasanya nanti 10 karakter gitu kan. Bener. Ya paling cara menghadapi saya memang nggak bisa pakai ya cara yang sama. Memang contoh ya seperti yang Mbak Dini bilang tadi, saya setuju banget bahwa kadang-kadang kita menghadapi seseorang kan satu mungkin dia butuh kadang dia butuh dengan cara yang dia harus diberi pujian, dia diberi sanjungan. Kemudian mungkin ada lagi juga tipe sales yang dia ngambek gitu kan, atau dia juga gampang tersinggung atau apa gitu ya. Ya cara menghadapinya ya memang kita harus bisa masuk sih ke kondisi sales yang kita hadapi saat itu gitu. Tapi kan tetap poinnya adalah bagaimana caranya supaya di tengah kondisi ataupun mungkin keadaan yang dihadapi sales tersebut di saat itu, bagaimanapun caranya adalah tujuan kita adalah tetap meng-guide dia supaya dia tetap kembali lagi untuk ingat bahwa visi misinya ada di tempat ini mau ngapain gitu kan. Tujuannya kan pasti dalam satu tim ya yang paling penting kan kita samakan dulu nih visi misi kita apa kan, tujuan kita di perusahaan ini kita mau ngapain gitu kan. Kita mau jualan, misalnya jualan itu buat siapa, buat keluarga gitu. Karena ya ketika kita merasa demotivasi maka kita harus ingat siapa yang menjadi orang yang paling menjadi motivasi buat kita gitu. Sehingga kalau kita ingat itu ya rasanya sih
otomatis kita akan bisa mengesampingkan ego gitu. Iya. Nah Mbak, ini kan sudah 2021 Mbak ya. Kedepannya itu nanti rencana Mbak itu apa sih Mbak supaya target bisa lebih tercapai, supaya Suzuki bisa lebih maju gitu? Apa yang sudah ada rencana jangka pendek atau jangka panjangnya Mbak? Kalau rencana ke depan sih rasanya setiap tahun kan memang kita pasti ada action lah ya, action plan kita mau ngapain gitu. Yang jelas 2021 ini mengingat memang kondisi pandemi ini yang belum berakhir ya Mbak Dini, walaupun tapi kami optimis ya bahwa ke depan memang kondisi ini akan semakin membaik, sehingga langkah-langkah yang akan kami lakukan pastinya memang kami akan kembali melebarkan lagi aktivitas sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, di mana Suzuki juga sempat pernah menjadi penguasa market ya. Jadi ya action plan-nya adalah ya kami akan tetap kembali memperbanyak aktivitas-aktivitas, kemudian menjalin komunikasi dengan bertemu, bertatap muka, kemudian meningkatkan lagi ATL-nya, above the line-nya, iklan kita nanti seperti apa, apalagi mengingat sekarang kan digital atau media sosial juga sudah semakin merajai gitu kan. Jadi kemudian juga kita tetap mengupgrade lah, intinya kita mengupgrade diri juga dari sisi manpower, dari SDM-nya juga kita harus bersiap untuk mengupgrade diri lagi menghadapi mungkin new normal yang lebih baik lah ya tahun ini. Apalagi kan beritanya kan vaksin sudah mulai berjalan nih ya kan, ya itu menjadi salah satu hal menjadi positif sekali buat kami, bahwa kami optimis dunia otomotif khususnya juga akan semakin membaik gitu. Iya, Mbak ini kan branch manager Persada Lampung Raya cabang Natar. Itu yang di Kalianda sama Pringsewu juga Mbak branch manager di sana ya? Iya betul Mbak. Itu Mbak gimana cara bagi waktu Mbak? Natar, Pringsewu, Kalianda kan jauh Mbak. Itu Mbak jadi branch manager di 3 cabang itu? Iya Mbak ya? Iya betul Mbak Dini. Itu gimana cara Mbak membagi waktu, itu jaraknya jauh-jauh loh Mbak. Gimana Terbang Mbak bisa menghandle? Iya. Gimana Mbak itu caranya? Caranya ya bagi waktu sih pasti. Dalam setiap seminggu kan pastinya memang akan ada jadwal visit atau kunjungan cabang gitu. Jadi ya terkadang memang dalam satu minggu itu misalnya hari Senin atau Selasa ya saya ada di Natar, kemudian nanti Rabu visit ke Pringsewu, atau mungkin Kamis visit tadi ke Kalianda. Tapi dalam masa kondisi pandemi ini kan juga bisa ada fasilitas lain ya, kita bisa Zoom meeting gitu dengan beberapa head yang ada di sana atau dengan beberapa salesman yang ada di sana gitu. Tapi kalau memang memungkinkan pun ya terkadang memang visit ke cabang gitu. Ya mau nggak mau sih memang harus bisa ngebagi waktu. Jadi ya dalam seminggu itu ya loncat-loncat. Kadang ada di Natar, kadang ada di Kalianda, kadang di Pringsewu. Iya makanya. Itu Mbak diangkat jadi branch manager di 3 cabang itu di 2018 itu ya Mbak ya? Iya, di 2018 di awal itu 2018 karena kan di Persada Lampung Raya sendiri itu ada 3 cabang 3S gitu. Di awal-awal itu saya sempat malah yang di Kedaton, Antasari dan di Ponorogo gitu. Sebelum akhirnya dipecah lagi menjadi 3 kepala cabang gitu. Oh waktu itu Mbak megang yang di Kedaton sama di Ponorogo tahun berapa Mbak? 2018. Oh jadi 2018. Ya saya di Kedaton, kemudian di di Kedaton, di Antasari, di Ponorogo, di Pringsewu, di Kalianda dan di Natar. Oh jadi 2018 itu awalnya megang sebanyak itu, luar biasa. Ya awalnya sebanyak
itu. Karena kan pada saat itu juga memang dua orang, tapi di menjelang pertengahan tahun 2019 itu baru dipecah akhirnya. Oh gitu. Jadi Mbak 2018 megang yang cabang-cabang itu, baru di pertengahan 2019 megang untuk Nakar, Kalianda sama Pringsewu. Iya, betul. Luar biasa. Sulit nggak sih Mbak megang cabang sebanyak itu Mbak? Sulit nggak gitu? Atau mungkin ada pening? Sebenarnya sih kalau dari kitanya merasa sulit ya pasti akan sulit. Cuman ya itu tadi Mbak, karena mungkin saya enjoy dengan pekerjaan ini gitu kan ya. Ya itu sih kuncinya kalau di saya pribadi, yang penting saya enjoy dulu dengan pekerjaannya gitu. Jadi kalau udah enjoy otomatis ya kita menikmati, jadi kalau sudah menikmati kan nggak ada keluhan, nggak ada lelah, nggak ada apa ya namanya kan kita enjoy kan, kita enjoy dengan pekerjaannya, dengan dunianya, ya otomatis kalau dipikir susah ya akan jadi susah, tapi selama memang dari kitanya mikirnya enjoy ya dibawa enjoy gitu loh, dijalani dengan happy gitu. Iya. Nah Mbak ini kan kerja tuh tiap hari dari Senin sampai Sabtu, pasti kan ada rasa jenuh ya Mbak ya? Pasti ya, kadang ada rasa jenuh, ada rasa capek. Itu Mbak untuk mengusir rasa jenuh, rasa capek itu Mbak gimana? Mungkin ada me time gitu? Kalau me time, ya kadang-kadang sih pasti butuh me time gitu ya. Cuman kalau untuk menyiasati rasa jenuh, kalau saya justru lebih banyak ingin bertemu orang gitu. Terutama orang-orang yang buat saya rasa bisa menginspirasi gitu kan. Atau ya saya ngobrol dengan mantan bos-bos saya zaman dulu gitu. Sekedar WA, sekedar telepon, sekedar say hi, kemudian berbagi cerita ya, sampai akhirnya saya mendapatkan kembali motivasi dari orang-orang tersebut bahwa oh iya ya mungkin fasenya lagi begini ya, tapi akhirnya kita bisa jadi lebih semangat lagi gitu. Lebih ke situ sih kan, kalau udah merasa jenuh, bosen, justru saya nggak kepengen sendiri. Kalau merasa jenuh atau bosen justru malah ingin ketemu orang banyak gitu, biar bisa lebih banyak mendapatkan cerita ataupun motivasi dari orang-orang itu gitu. Berarti Mbak beda ya kayak orang ya. Biasanya orang kalau misal lagi jenuh itu jalan-jalan, ngopi gitu. Aduh, pengennya gitu, jalan-jalan kan. Ya sebenarnya sih pengen Mbak ada jalan-jalannya, cuma kan karena saya juga mungkin dibilang hobi jalan-jalan, ya hobi jalan-jalan, tapi karena ngerasanya bahwa oh ya ada pekerjaan yang memang istilahnya tidak bisa ditinggal gitu kan. Terus kadang-kadang juga kan kita misalnya mau cuti, tapi oh ada kerjaan ini, oh ada, apalagi sudah mau akhir bulan kan, rasanya sudah nggak mungkin cuti, jadi ya harus dinikmati se-enjoy mungkin lah. Iya. Sorry Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak sudah berkeluarga? Belum. Oke, belum. Iya. Nah, belum Mbak iya sama saya juga belum Mbak. Oh belum ya. Jadi oleh promosi ya. Iya. Siapa tahu kan dari sini kan ada gitu ya. Iya. Nah, oke Mbak, sebelum saya tutup Mbak, ada yang mau Mbak sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana Mbak? Ya, untuk perempuan-perempuan di luar sana ya, sebenarnya nggak ada pesan khusus ya buat saya. Ketika kita melakukan sesuatu, ya berusahalah menjadi yang terbaik dan melakukan sesuatu yang terbaik. Fokuslah dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jangan berharap untuk hasil yang lebih dulu, tapi diberikan dulu yang terbaik, yang maksimal. Rasanya dengan kita sudah melakukan yang terbaik, ya pasti juga akan mendapatkan hasil yang baik juga gitu. Kemudian ya jangan pernah merasa tidak percaya diri bahwa karena kita seorang perempuan, kemudian kita ya udahlah perempuan di sini aja ya. Rasanya juga kita harus tetap bisa menunjukkan bahwa semua
orang juga punya kesempatan untuk bisa dapat bermimpi lompat yang lebih lagi. Jadi intinya ya memang jangan pernah merasa minder lah atau nggak percaya diri gitu. Jadi ya melakukan yang terbaik, fokus dan percaya diri lah gitu. Untuk semua wanita-wanita di sana, gitu ya, yang di luar sana. Iya. Oke Mbak Maulida, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya Mbak ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dini. Terima kasih juga buat Tribun Lampung yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa join dan hadir di acara yang sekeren ini, sebagus ini. Sukses buat Tribun Lampung juga. Iya. Oke Mbak Maulida, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sukses terus ya Mbak. Terima kasih Mbak Dini. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Maulida. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.